Ini saya pakai oli skuter di motor kopling basah, enak-enak aja kok. Jika ditambahin dengan aditif ekstra aditif lagi, itu takutnya aditif yang kita tambahkan itu malah ngebunuh atau menghancurkan aditif yang udah benar-benar dari olinya tersebut, betul. gitu. Penyebab paling besar terjadinya polusi udara di Jakarta itu kan karena emisi kendaraan bermotor ya. Betul. Iya. Betul. Salah satu penyebabnya itu. Salah satu penyebabnya kan. Nah, untuk pemilihan oli mesin itu bisa jadi solusi nggak sih, Mas? Halo Sobat PTT Lubricants, bertemu lagi dengan saya Rizky. Kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol bersama Mas Dul. Mas Iya Mas Dul. Gimana Bang Mandra? Mas Dul aka Mas Abe. Mas Abe ini dari divisi mana Mas? Iya, gua Abe dari e-commerce-nya PTT Lubricants Indonesia. Nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas. Kan kebetulan kan kita itu kan kemarin ada produk baru, Challenger Scooter 10W40 ya. Iya betul. Gimana Mas penjualannya di e-commerce-nya Mas? Oke, buat teman-teman PTT, kalau untuk varian Challenger Scooter nih kita sekarang ada varian terbaru nih, viskositas 10W40 kemasan 1 liter. Ya. Kalau dilihat dari penjualan itu, mungkin gue jelasin kenapa nih ada nih ya. Ada sebelumnya dulu ya. Kan nggak ada nih ya. Oke, pertama itu karena kita awal masuk di sini kita bawa Challenger Scooter 10W30 kemasan 800 mili. Itu udah berjalan terus juga peminatnya banyak gitu. Akhirnya teman-teman dari komunitas juga banyak yang nanya nih, kenapa nggak ngeluarin yang skuter 1040 kemasan 1 liter? Karena juga banyak motor matic yang membutuhkan oli-oli kekentalan 40 ya. 1040 terus juga kapasitasnya butuhnya yang 1 liter nih. Benar ya. Di atas 800 mili lah, ada yang 900, ada yang 1 liter gitu. Nah, akhirnya kita ada bawa nih untuk varian terbarunya ini 1040 kemasan 1 liter ini gitu. Nah, kalau sampai saat ini penjualannya tuh juga langsung naik juga sih sebenarnya gitu. Udah banyak peminatnya juga. Betul, karena kita masukin produknya itu sesuai dengan kebutuhan dari pasar di Indonesia ini gitu. Karena kebutuhannya mereka juga minta ke kita untuk menghadirkan kemasan yang viskositas 1040 dengan yang kemasan 1 liter itu. Ya. Nah, dari keunggulannya sendiri apakah sama dengan yang 10W30 Mas? Kalau dari spesifikasi sama ya. Dari spesifikasi terus dari aditif tuh sama gitu. Mengandung teknologi molybdenum gitu. Ya membedakan ya kemasannya aja gitu. Ya, 1 liter dan dia itu udah viskositas 10W40 ya. 10W40 betul gitu. Oke. Nah, untuk 10W40 ini rata-rata nih anak komunitas itu request buat motor apa aja sih Mas? Kebanyakan tuh teman-teman dari pengguna Yamaha sih. Yamaha user nih banyak nih, NMAX, Aerox gitu. Terus Vespa, Matic pun juga banyak yang pakai gitu. Mereka butuh oli dengan viskositas yang lebih kental. Karena kalau Honda tuh kebanyakan pakai viskositas yang 1030 gitu, untuk matic-maticnya gitu sih. Makanya sebelumnya memang banyak pertanyaan yang masuk sih. Ini kapan nih 10W40 soalnya motor saya nih butuhnya kekentalan 10W40. Rata-rata emang yang motor Yamaha sih, NMAX, X-Max gitu ya. Nah, sebelumnya pengguna kayak NMAX, Aerox gitu, Vespa Matic itu mereka pakainya yang 1040 tapi yang varian Challenger 4T ya? 4T 1040 kita. Itu kan dia jaso MA. Nah, sebenarnya dikhususkan untuk motor-motor kopling nih, kopling basah gitu. Sedangkan kalau Matic kan kopling kering kan. Cuma akhirnya ya udah kita keluarin yang 1040 jaso MB yang emang khusus untuk motor Matic. Kopling kering ya? Ya, kopling kering. Akhirnya kita keluarin itu. Tapi juga sebenarnya kalau pengguna motor Matic tuh juga bisa nih sebenarnya pakai oli dengan standar jaso MA gitu. Kecuali kalau
dia motor kopling basah menggunakan oli kopling motor kering nih. Ya, itu yang tidak ya? itu nggak direkomendasi tuh. Bisa slip itu koplingnya kan. Bisa slip ya. Nah, kalau misalkan sebelumnya para pengguna motor NMAX atau XMAX ini pakai viskositas 10W30 itu boleh nggak sih, Mas? Sebenarnya bisa aja, cuma kurang direkomendasikan sih. Jangan terlalu lama ya. Iya betul. Ya, intervalnya lebih dipercepat aja gitu. Karena kalau yang untuk skuter itu kita intervalnya itu per 2000. Per 2000 ya. Per 2000 km. Nah, tapi kalau gua pribadi sih pakai ya setiap sebulan sekali lah. Entah mau nyampe itu sampai 2000 atau enggak gitu. Pokoknya ya acuannya kalau gua gitu ya per 2000 atau sebulan sekali gitu. Sebulan sekali ya. Yang mana yang tercepat yang mana tercepat yang dicapai langsung cek olinya gitu. Oke. Jangan cuma masalah bisa nih long drain gitu kan, bisa di atas 2000 gitu ya. Apalagi untuk motor-motor yang digunakan harian tuh ya janganlah, apalagi kalau untuk di daerah-daerah Jabodetabek gitu kan yang harian itu stop and go-nya padat terus gitu kan. Betul. Apalagi yang ya buat harian lah gitu motor ya baiknya sih kita rawat bener-bener nih. Terutama tuh oli mesin lah itu yang kita rawat bener-bener tuh. Minimal maintenance di oli mesin aja. Betul. Nah, balik lagi nih. Tadi kan Mas bilang untuk Jaso MA yang di yang di kopling basah ya, Mas. Betul. Itu bisa dipakai ke motor kopling kering. Betul. Buat matic bisa. Bisa kan? Nah, cuman kemarin saya sempat dengar ada juga yang nyobain yang oli si kopling kering dipakein di kopling basah. Oh ya? Nah, itu mereka bilang nggak terjadi apa-apa. Itu gimana tuh, Mas? Nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa, bener. Masa nggak ngerasa slip atau apa koplingnya? Ada lagi yang pakai yang PTT Performa Evotech. Oh, oke. Nah ya itu banyak tuh teman-teman komunitas juga pakai varian sebenarnya kan yang Performa itu kan direkomendasikan khusus untuk oli mesin bensin kan, mobil kan. Cuma banyak juga yang pakai itu, yang pakai yang Performa Syntec Plus 530 atau 1040. Itu juga banyak tuh yang pakai kayak gitu. Ya mereka bilang itu enak-enak aja kok. Cuma kalau dari kita tuh kita rekomendasikannya sesuai dengan standar pabrikannya gitu. Bisa aja kita cari produk penggantinya, cuma yang harus sesuai dengan standar dari pabrikan. Gitu. Sesuai dengan standar produsen ya. Betul. Misalnya kalau yang kebutuhan olinya harus standarnya 1040, lebih disarankan menggunakan viscositas yang sama 1040 gitu. Walaupun dia mau pakai coba yang Syntec Plus yang Performa 1040 atau yang 4T itu Challenger 4T 1040 juga bisa gitu. Cuman disarankan jangan keseringan ya, Mas ya. Betul. Lebih baik sesuai dengan ya. Untuk penggantiannya tadi kan untuk 10W40 ini interval pergantiannya di 2000 km ya, Mas ya. Kalau misalkan kita lupa nih atau si pengguna lupa sampai dengan 3000 atau 4000 dah. Oli skuter ini masih bagus atau enggak sih, Mas? Oke. Sebenarnya kalau masalah interval tuh motor-motor sekarang tuh udah canggih-canggih sih. Jadi setiap di speedometer tuh udah ada pengingat kapan ganti oli. Iya. Pasti ada keluar indikatornya tuh. Oli change itu ya ini waktunya kita periksa oli kita atau ya kita langsung ganti gitu. Itu sekarang motor-motor sekarang tuh udah canggih-canggih sih. Atau yang mudahnya buat ngingat ya kita bisa catat lah setiap penggantian oli kita catat nih. Karena kalau pembelian oli motor dengan oli mobil tuh beda. Kalau oli mobil kan dia bisa dapat oli servisnya kan. Betul. Itu buat catat penggantian servis segala macamnya gitu. Nah, kalau di motor kan nggak ada, ya kita manual aja gitu, taruh di handphone gitu kan. Atau kita hitung per bulan aja, misalnya bulan ini tanggal 1 gitu kita ganti oli. Ya udah di tanggal 30 atau tanggal 1 bulan depannya kita ganti oli lagi gitu sih. Di situ agak ribetnya kalau misalkan pengguna motor ya. Cuma kalau misalnya lebih pemakainya lebih dari rekomendasi kita sampai dengan 2000 itu masalah atau enggak, karena kemarin kita pernah juga ada cobain ya kasih buat challenge lah ke oli ini nih yang skuter 1030.
dipakai sama driver ojol. Iya. Dia pakai dengan jarak lebih dari 2000 itu masih oke aja sih gitu. Ya tetap penguapan ya. Penguapan tuh pasti terjadi gitu. Cuma tingkat penguapannya tuh rendah gitu. Karena penguapan juga nggak berpengaruh full 100% dari olinya. Oli emang berpengaruh gitu masalah penguapan, tapi dari kesehatan mesinnya pun juga berpengaruh gitu kan. Benar. Satu lagi, kemarin kan kita juga selain 10W40 Challenger Scooter, kita ada juga keluar produk PTT Flashing Oil. Dan sebelumnya kan PTT Flashing Oil ini banyak digunakan di mobil-mobil Limas. Nah, sekarang keluar yang kemasan 1 liter, apakah ini baik digunakan untuk di motor? Oke, flashing oil ya. Itu sebenarnya bisa dipakai semua mesin. Mesin ya. Semua mesin ya. Iya, semua mesin tuh bisa pakai flashing oil. Kenapa? Pertama, flashing oil tuh berbahan dasar full deterjen. Ya. Dia nggak akan ngerusak seal yang ada di mesin. Ya. Itu jadi teman-teman yang mau pakai flashing oil, mau pas ganti oli tuh mau sekalian ngebersihin mesin, bisa pakai flashing oil. Nah, kita udah keluar lagi yang kemasan 1 liter. 1 liter ya. Itu pun kita keluarin karena banyak teman-teman pengguna motor juga request ke kita nih, flashing oil keluarin dong yang 1 liter gitu. Karena dulu saat masih 4 liter kan juga cukup lumayan lah betul, kan. Betul. Pengguna 1 liter dikasih yang 4 liter galon gitu kan, sayang gitu kan. Ya, mereka kan nyarinya yang sesuai dengan kebutuhan oli mesin mereka kan. Betul, jadi yang cuma sekali pakai udah. Betul sih. Nah, untuk bahannya sendiri ini kan base oil juga ya Mas ya, PTT Flashing Oil. Base oil. Dia emang oli, cuma viskositasnya tuh setara dengan 0,20 sih. Jadi dia benar-benar encer. Jadi iya. Kayak air ya. Iya, betul kayak air gitu. Warnanya putih bening gitu. Terus cara penggunaannya sama kayak di mobil nggak? Sama, penggunaannya sama. Udah kita kuras oli lama, kita masukin flashing oilnya, terus kita idle motor tuh 10 menit lah. 5-10 menit ya? 5-10 menit. Kalau mobil kan 10-15 menit kan. Oke. Motor 5-10 menit, kita idle, udah selesai itu buang, masukin oli baru lagi. Berarti nggak jauh beda ya cara penggunaannya ya? Nggak jauh beda, sama semua. Oke Mas. Nah, Mas, selain kelebihannya tadi di PTT Flashing Oil ini terdapat deterjen sebagai pembersih, ada lagi nggak kelebihan yang lain? Atau ya bisa nggak dipakai untuk selanjutnya setiap kita melakukan pergantian oli? Bisa banget. Ya? Flashing oil tuh bisa digunakan setiap kita melakukan penggantian oli. Ya secara kontinu tuh bisa gitu. Cuma lebih gampangnya atau mudahnya ya bisa juga dilakukan selang-seling, misalnya 2 kali penggantian oli, 1 kali melakukan flashing. Ya. Tapi kalaupun tetap digunakan setiap ganti oli, emang teman-teman mau jaga kualitas mesinnya benar-benar bersih. Betul. Apalagi yang suka gonta-ganti merek ya. Betul, gonta-ganti merek, terus gonta-ganti viskositas. Nanti kalau ada kerusakan, brandnya yang disalahin. Ntar ngeliat olinya yang jelek gitu oli kan. Yang jelek. Untuk memilih engine flash ini kadang-kadang kan bagi orang awam itu kan orang awam atau para pengguna motor yang disebut bisa dibilang yang nggak begitu ngerti dengan otomotif nih Mas. Mereka kan nggak tahu engine flash apa sih, kan. Nah, banyak juga pertanyaan yang masuk di sosial media itu sebelum mereka membeli PTT Flashing Oil ini, mereka benar-benar memastikan ini baik nggak untuk mesin, gitu. Nah, kita udah coba jelasin sekarang untuk PTT Flashing Oil kita ini aman untuk dipakai di motor ya Mas ya. Bahkan secara kontinu itu aman ya banget, Mas ya. Aman banget. Okay. Pokoknya karena bahan dasarnya full deterjen itu sifat korosifnya tuh nggak begitu besar gitu. Maksudnya nggak terlalu keras lah untuk seal gitu. Karena kalau seal motor itu emang rawan gitu. Kita contoh kalau lagi bersihin bagian-bagian throttle body atau bagian mesin terus yang ada sealnya, kita semprot pakai karburator cleaner aja tuh juga agak riskan tuh sealnya karena itu dia akan melar gitu. Oh gitu. Iya, itu sealnya itu emang kalau mau benar-benar bersihin kita harus copot dulu baru benar full mesin aja gitu tanpa ada seal segala macam kita bersihin baru itu. Disemprot ya. Iya, karena kalau kena ya karburator cleaner itu kan keras kan. Iya. Kena itu dia lama-lama akan jadi melar gitu. Ya. Nah, itu ntar malah jadi
nyebrang lah olinya kan. Yang seharusnya ketahan sama seal itu, sealnya melar ya nyebrang, betul. Oke. Jadi rembes itu. Oh, jadi makanya di setiap orang servis besar itu emang semua dicopot-copotin ya Mas ya. Betul. Oke. Sama satu lagi dari PTT Lubricants kita tidak merekomendasikan, kan ada nih flashing engine flash tuh yang dicampurkan dengan oli lama. Betul ya, ada kan? juga ya. Ada yang kemasan kecil gitu, kita campurkan oli lama terus baru itu katanya nguras gitu. Ya kalau secara logika aja ya oke, boleh ditambahin aditif gitu kan. Cuma ngurasnya juga tetap pakai oli lama gitu. Iya, sama aja kotor ya. Sama aja kan? Iya benar. Nah, kalau flashing oil kita benar-benar kuras oli lama yang ada di kendaraan, kita benar-benar kuras, baru kita masukin yang benar-benar baru nih. Betul. Benar baru emang khusus untuk ngebersihin mesin. Udah, baru itu flash dengan engine flashing oil ya. Baru bersih kayak gitu. Banyak testimoni dari teman-teman pengguna PTT flashing oil pun emang efektif sih ini membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam mesin kan. Ada beberapa video before after yang juga setelah menggunakan PTT flashing oil itu benar-benar bersih sih. Kita ngeliat di testimoni dari sosial media ya. Iya betul. Iya sih banyak sih teman-teman yang udah buat video testimoni di media sosial sih benar. Makanya ini salah satu produk kita yang lumayan banyak juga penjualannya Mas ya. Bukan lumayan lagi sih. Udah banyak ini salah satu produk unggulan kita sih, fast moving kita ini flashing oil ini gitu. Nah setelah keluar yang produksi yang kemasan 1 liter ini apakah sama Mas untuk penjualannya? Sama ya? Sama, karena tinggi juga ya peminatnya. Betul, kita ngeluarin produk itu sesuai permintaan dari pasar gitu. Pasar butuh flashing oil kemasan 1 liter, oke kita siapin gitu. Jadi bukan hanya untuk motor aja. Jadi kalau misalkan si pengguna mobil mau menggunakan PTT flashing oil sesuai dengan kapasitas oli mesinnya, bisa ditambahin yang kemasan literan ya. Nah kan juga banyak tuh awalnya ada yang kebutuhan mesinnya yang 6 liter lah. Kan? Terpaksa membeli yang kemasan galon 4 liter ya. Jadi 2 galon kan, itu kan juga lumayan gitu kan. Makanya kita sediain yang 1 liter, jadi dia bisa tambah 1 galon sama 2 liter. 2 liter benar, lebih praktis ya. Benar, lebih terjangkau lah gitu kan. Betul. Sama satu lagi, saat penggunaan oli mesin baru, kita tuh nggak rekomendasikan untuk menambahkan zat aditif apapun ke dalam oli mesin baru. Contohnya apa tuh Mas? Adalah buat contoh kayak oktan booster, bukan oktan booster, dia tuh kayak mungkin ada dengan bilangnya tuh nih buat ngelindungin mesin lebih kuat lagi gitu. Ada kandungan ester segala macamnya lah gitu kan. Kita nggak rekomendasikan. Karena apa? Karena pada dasarnya oli itu udah punya aditif sendiri. Gitu. Aditif ya nggak mungkin lah PTT ngeluarin oli sembarangan gitu. Betul. Pasti dia juga udah memperhitungkan bagaimana oli ini bekerja di mesin tuh melindungi mesin dengan aditif salah satunya molybdenum itu kan. Nah, jika ditambahin dengan aditif ekstra aditif lagi, itu takutnya aditif yang kita tambahkan itu malah ngebunuh atau menghancurkan aditif yang udah benar-benar dari olinya tersebut gitu. Jadi takutnya malah jadi berantakan, jadi nggak sinkron lah nih antara yang aditif tambahan dengan aditif bawaan dari olinya tersebut gitu. Jadi malah rusak, malah berbahaya buat mesin gitu. Jadi kita tidak menyarankan ya sob ya, kalau misalkan kalian menambahkan ekstra aditif lagi ke si oli PTT-nya sendiri, karena di PTT sendiri itu tuh zat aditifnya itu udah yang terbaru dan itu tuh bisa disebut udah paling itulah ya Mas ya, apa namanya, top tiernya. Betul. Kalau teman-teman mau lihat cek PDS SDS-nya bisa ke website PTT Lubricants Indonesia. Itu kita taruh lengkap. Mungkin bisa dibilang brand oli yang ada di Indonesia yang berani nampilin PDS dan SDS PTT Lubricants. Yang bisa konsumen tuh akses dengan mudah itu mungkin PTT Lubricants gitu. Pokoknya bisa langsung dicek, itu download pun juga gratis. Betul, gitu. Apapun itu dan kalian bisa cari infonya di sosial media, betul. Di e-commerce pun kalian tanya, kita juga fast respon betul, ya Mas ya. Betul.
Jadi memudahkan sekali nih bagi kalian yang tadinya masih bingung nih masih mau bingung nih, cari oli apa nih yang oli cocok. apa, iya. Bisa konsultasi dulu dengan tim kita gitu. Nanya-nanya di media sosial, di marketplace official store kita gitu kan. Cuman traffic ya untuk orang sekarang nanya-nanyain produk kita ke e-commerce lumayan banyak juga ya Mas ya? Iya betul. Lumayan banyak juga ya? Betul. Oke. Untuk apalagi untuk apa namanya yang produk kita yang terbaru ini Challenger Scooter 10W40 dan Flashing Oil ini kan memang sebelumnya banyak permintaan banget nih. Ya betul. kan? Mas, yes. Ngomong-ngomong soal tadi kan kita udah ngomongin keunggulan dari masing-masing produk. Nah, ini penting juga nih Mas kita bahas Mas. Sekarang kan lagi polusi udara di Jakarta nih Mas. Wah parah. Oli mesin PTT ini bisa ngurangin emisi nggak sih Mas? Karena itu tuh yang penyebab paling besar terjadinya polusi udara di Jakarta itu kan karena emisi kendaraan bermotor ya. Betul. Iya. Betul. Salah satu penyebabnya itu. Salah satu penyebabnya kan. Nah untuk pemilihan oli mesin itu bisa jadi solusi nggak sih Mas? Iya betul sih pastinya. Pemilihan oli mesin yang sesuai dengan kebutuhan dari kendaraan itu akan berpengaruh dengan emisi yang dihasilkan. Betul. Apalagi contoh yang kita ada flashing oil tadi. Flashing oil ya itu kita membersihkan mesin gitu kan. Semakin bersih mesin kendaraan kita itu ya emisi gas buangnya itu akan semakin berkurang. Minim lah gitu. Minim ya. Okay. Itu ya otomatis secara logikanya sih gitu ya. Iya. Ya mesin kendaraan bersih masa ya emisinya kotor gitu kan. Itu yang berpengaruh sih gitu. Oke. Berarti banyak banget manfaatnya selain melindungi dari dalam, kita itu juga meminimalisir terjadinya emisi yang berlebih itu ya Mas. Betul. Oke. Nah, iya makanya di Jakarta itu paling besar itu penyebabnya emang emisi dari kendaraan bermotor. Urutannya nomor 1 itu ya. Nomor 1 ya, nggak tahu sih faktor-faktor yang lain apa lagi kan. Kalau misalkan dia beli PTT flashing oil dan digunakan di oli mesin yang beda, itu cocok nggak? Bukan pakai PTT Challenger Scooter bukan pakai PTT ya oli mesinnya ya. Bisa aja gitu. Terkadang kan ada konsumen yang punya pilihan sendiri betul. Dan mereka kan kalau menurut saya sih ini menarik banget sih engine flash. Secara logika nih, kalau misalkan kita sering ganti-ganti brand ya, otomatis kandungan yang ada di mesin itu pasti bekas-bekas oli lama tuh banyak. Depositnya itu banyak kan. Jadi emang penting sih engine flashnya sebenarnya. Iya, penting banget sih. Ya. Nah, ada juga kan orang yang punya pilihan oli sendiri, cuman mau pakai si engine flash ini nih, flashing oilnya itu bisa kan Mas ya? Bisa. Ya? Itu flashing oil kita tuh bisa dipakai ya walaupun teman-teman gunain oli mesinnya beda beda dari PTT lubrikansi juga nggak masalah gitu. Cuma ya kita juga udah menyediakan flashing oil ini untuk bantu bersihin mesin kendaraan. Cuma yang perlu diingat jangan berpikir kalau kita udah flashing oil kita nggak perlu servis. Nah itu jangan tuh. Salah ya. Baiknya ya kita ganti oli, kita flashing oil, kita juga servis mesin kendaraan kita atau yang motor matic bisa servis mesin dengan CVT-nya itu udah dijamin motor sehat walafiat ya? Itu. Oke. Jangan cuma melakukan flashing doang tapi perawatan berkalanya ditunda gitu atau bener dilewatin itu jangan kayak gitu. Karena semua part di mesin itu akan saling berhubungan gitu. Betul. Ya kalau flashing oil kita ini untuk membersihkan ya mesin gitu. Nah di mesin pun ada contoh kayak namanya injektor lah atau throttle body lah gitu. Itu kan yang wajib dibersihin juga. Betul. Itu yang nggak kena pembersihan dari si flashing oil karena flashing oil ibaratnya tuh buat membersihkan jeroannya lah. Jeroan mesin ya itu dibersihin sama dia. Yang di luar selain itu nggak tersentuh tetap wajib harus di servis. Betul. Untuk pergantian oli PTT ini sendiri di 2000 km ya Mas ya? Betul. 2000 km intervalnya 2000 km atau ya minimal 1 bulan sekali lah kita ganti oli. Untuk PTT flashing oilnya setiap pergantian oli itu nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Ya? Itu bisa dilakukan setiap kali kita ganti oli ataupun mau sedikit menghemat bisa selang-seling nih. Ya, 2 kali ganti oli, 1 kali melakukan flashing oil. Oke. Gitu. Sip. Nah,
Oke, untuk sobat PTT sekalian nih penjelasan di seputar produk terbaru kita Challenger Scooter 10 W40 dan PTT Flashing Oil kemasan 1 liter udah kita bahas nih. Jadi kalian yang sebelumnya ragu untuk membeli produk kita, kalian bisa langsung cek ke e-commerce PTT Lubricants official store, langsung tanya-tanya aja. Iya. Langsung tanya-tanya aja dan kalian bisa ngerasain manfaatnya ketika sudah menggunakan PTT Flashing Oil untuk engine flash mesin ya Mas ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Abe untuk obrolan hari ini Mas Abe. Mudah-mudahan penjualan di e-commerce-nya meningkat ya Mas ya. Amin. Oke, sip. Yang penting semuanya motornya sehat semua. Sehat semua. Oke.